Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabarnya anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan secara detail, yaitu tentang cerita teks fantasi yang minggu lalu sudah Bapak berikan, yaitu tentang cerita teks fantasi. Apa itu cerita teks fantasi? Struktur teks cerita fantasi ini ada judul, perkenalan, komplikasi, klimaks, dan penyelesaian. Dari cerita-cerita ini, kalian bisa melihat secara jelas bahwa cerita teks fantasi ini mempunyai tujuan menghibur pada para pembaca. Bahkan bisa difilmkan. Contohnya yang kemarin Bapak sampaikan adalah Harry Potter. Ciri cerita fantasi terdiri dari, nah ini anakku, ada memiliki beberapa hal. Dari ide ceritanya, dari terdapat alurnya, kedua adalah menembus waktu. Dari menembus waktu, misalkan kalian bisa dunia-dunia yang lain yang berhubungan dengan hayal kalian. Kalian bisa terbang, kalian bisa bergelantungan. Intinya seperti yang sering kalian lihat adalah superhero. Intinya adalah untuk menghibur daripada pembaca. Buatlah semacam tulisan menjadi yang apik sehingga orang lain terkesan. Bahkan kalian bisa detailkan, bahkan bisa dibuatkan film sehingga kalian dapat memberikan yang terbaik pada cerita-cerita fantasi. Cerita fantasi yang akan Bapak jelaskan ini mengarah kepada satu adalah detailnya suatu cerita yang di situ menggambarkan superhero yang menyelamatkan dunia, yang dilihat dari fisiknya. Kalian gambarkan seseorang yang bisa terbang, seseorang yang kuat, seseorang yang bisa menembus waktu dan ruang waktu sehingga menjadi tampilan, menjadi bacaan yang indah. Karena itu ini tergolong fiksi. Cerita fantasi ini tergolong fiksi, tetapi menghibur. Baik abstrak, bisa dilihat, semua tampilannya bisa dilihat. Yang berikutnya, Bapak berharap tampilan-tampilan ini menjadi suatu kegiatan yang mengarah kepada pembelajaran, yang mengarah kepada kegiatan kita, sehingga tulisan kalian mempunyai amanat yang benar-benar bisa dilaksanakan, yaitu apa? Membantu yang lemah. Berikutnya adalah orientasinya. Orientasinya adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh, ada tokoh yang jahat tentunya, ada tokoh yang tidak jahat, antagonis dan protagonis. Ini yang sering kita dengar, itu tokoh jahat, tokoh tidak jahat, ada tokoh yang membantu. Nah, sehingga itu timbul suatu cerita yang menarik, komplikasi, timbulnya suatu permasalahan-permasalahan, komplikasi, sehingga membuat suatu perbedaan tersendiri tentang cerita itu. Berikutnya evaluasi adalah pemecahan masalah yang bagaimana superhero itu bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sehingga bisa menyelamatkan dunia. Yang bukan resolusi adalah pemecahan masalah yang tadi Bapak sampaikan resolusinya. Sekarang amanatnya atau koda
kejahatan akan hilang di dunia. Sehingga para pembaca tertarik untuk menjadi penyelamat dunia. Positifnya anak-anakku sering kita ambil bahwa cerita teks fantasi ini mempunyai ciri-cirinya yang tadi Bapak sampaikan. Tokoh-tokohnya yang lucu-lucu. Gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang ditampilkan di situ adalah melihat dengan titik jelas. Gaya bahasa yang digunakan adalah memudahkan orang mengerti tentang bahasa yang disampaikan, memudahkan orang lain untuk mencerna apa yang dipermasalahkan. Ada metanoia, ada simile. Simile ini adalah gaya bahasa yang membuat orang lain benar-benar diindahkan, benar-benar membuat para pembaca mengetahui bahwa gaya bahasa dibutuhkan dalam cerita teks fantasi. Bapak akan memberikan contoh Danau Toba. Danau Toba ini mengisahkan tentang seorang laki-laki memancing, ketemu dengan ikan. Ikan itu nanti menjelma sebagai seorang wanita, diperistri. Setelah itu mempunyai anak. Anaknya melawan dengan ayahnya, sehingga terjadi sesuatu konflik. Karena ada satu ciri, ayah, kamu jangan sekali-sekali mengatakan bahwa anak kita nanti kamu sebutkan dasar anak ikan. Nah itu, tetapi itu dalam cerita itu dilanggar. Sehingga apa? Ibunya mendengar langsung dari anaknya, ya, dari anaknya, sehingga ibunya merasa sedih karena ayahnya sudah melanggar perjanjian, sehingga terjadinya suatu konflik. Nah, pemecahan masalahnya, ibunya bisa pergi ke dunia yang lain, dan timbullah suatu huru-hara, timbullah suatu bencana yang sampai hari ini bisa kita lihat, yaitu Danau Toba dan Pulau Samosir. Nah, ini cerita fiksi. Kalau kalian kembangkan cerita fiksi ini dalam bentuk yang lain, Bapak ulangi, dalam bentuk yang lain, sehingga menarik, tampilannya menarik, kekinian. Bapak ulangi, kekinian, para pembaca tidak jenuh, para pemirsa tidak jenuh, sehingga tampilan kalian itu kekinian dan oke. Nah, Bapak berharap melalui cerita teks fantasi ini kalian menjadi seorang penulis-penulis yang handal, sehingga dapat menciptakan cerita-cerita khayali yang bermanfaat dan berguna dari para pembaca. Tugas kalian di rumah anak-anakku yaitu membuat cerita teks fantasi dari daerahmu masing-masing. Contoh, misalkan di Jawa itu ada Roro Jonggrang. Kalau di Sumatera, banyak sekali Sumatera itu tentang cerita teks fantasi. Salah satunya tadi Bapak sebutkan Danau Toba, masih ada lagi Batu Menangis. Coba kalian gali sedemikian rupa. Amanatnya apa? Tadi Bapak sampaikan, Koda. Amanatnya, kita sebagai manusia tidak boleh mengingkari janji. Bapak berharap tulisan kalian ada amanatnya. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.